HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Menaiki tangga jadi bentar Mahapura, lalu bersila di pelataran Padma Jiwa, menangkap purnama dari ujung Padma Tiga, lalu dirikan Padma Daya dalam jiwa. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, bercita-tanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali tos kali ini dengan tayangan teranyar pengumuman penerima penghargaan Lomba di Mahi. Dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Om Yang Widi, 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 Yang Widi. Hai teman-teman di Mahi dan pemirsa HiTV Channel 3. Lihat dari mana kita? Ada pura, ada ombak, dan ada pantai lautan luas. Ya benar sekali, kami di Mahi, Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia, sedang mengadakan Edu Yatra dan Cleaning Beach di Pantai Watu Klotok, Klungkung. Inilah serangkaian HUT pertama di Mahi sebagai pengabdian dan baksos untuk memungut sampah-sampah plastik yang ada di Pantai Batu Klotok. Pantai bersih, pikiran bersih, dan hati pun juga bersih. Inilah Edu Yatra Huartam di Mahi dalam Jelajah Lensa Tanpa Kata, menganyam mozaik budaya.
High Schooling Sekolah Rumah Hindu-Dharma. Teman-teman high schooling, apa kabar kalian? Salam sehat selalu. Nah, jadi ini adalah acara yang spektakuler karena kita sedang berada di depan Candi Bentar Pura Waktu Klotok. Lebih istimewanya lagi, kita lagi ditemenin sama Pak Sioga yang sedang rame-rame Edu Yatra setahun di Mahi di Pura Waktu Klotok ini. Yuk kita tanya-tanya tentang Candi Bentar, kenapa harus bentar, bagiannya apa aja, dan apa sih fungsinya? Langsung aja. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, ya. Pak, saya udah Ya. janji nih kepada pemirsa untuk tanya-tanya seputar Candi Bentar. Hampir semua pura itu punya Candi Bentar sebagai gapuranya kan? Ya. Itu ceritanya gimana sih, Pak? Ya, baik. Ini bagus ini pertanyaannya. Jadi kalau mengawali ke pura, masuk ke pura, kita akan melewati ini Candi Bentar pertama ini. Ada di Jabasisi namanya. Ya. Mengapa disebut Candi Bentar? Itu bagus pertanyaan. Candinya pecah. Ya, bentar itu artinya pecah. Jadi sini simbol. Jadi pikiran kita mulai dari titik ini berhentilah pecah. Fokus untuk mulai bersembahyang. Sehingga di jeruan nanti sebelum masuk ke jeruan, di situ ada jagung candinya kurung. Pikiran kita, hitep kita harus sudah fokus untuk bersembahyang. Nah, ini anak milenial ini berhenti bermain HP di situ. Ya, fokus untuk bersembahyang. Nah, Candi Nah, Bentar itu. itu kan Ya. ada pengertiannya dong, Pak. Ya. Pengertiannya Candi Bentar itu apa, Pak? Nah, seperti tadi sudah disinggung, candi bentar, candi yang pecah. Nah, ini diistilahkan ada semacam gunung begitu yang terpecah. Jadi konsep gunung kan tempat istana Tuhan dalam segala manifestasi, istana leluhur. Nah, ini di titik ini tadi diambil simbol bahwa pikiran kita harus mulai fokus untuk bersembahyang. Nah, inilah simbolnya. Kemudian ada elemen-elemennya nanti kita singgung ya. Ya, Ya, oke. gitu. Nah, Pak, masing-masing pura itu kan punya Candi Bentar yang beda-beda kan pasti. Ya, Nah, ya. itu tergantung sama arsiteknya Ya. atau tergantung desa Kalapatranya, Pak? Ya, ini menarik ini. Jadi bisa dua-duanya. Ya. Jadi kalau desa Palapatra dipakai bahan kan berbeda. Di Nusa berbeda karang di situ. Kemudian daerah Karangasem mungkin dipakai batu ini. Ya, mungkin daerah Gianyar lagi lain. Nah, itu mempengaruhi bentuk, bahan, tekstur, kemudian otomatis bentuknya akan sedikit berbeda. Nah, kemudian perbedaan itu, masuklah peran Undagi, arsiteknya, Sangging, juru riasnya, yang menyebabkan sangat beraneka macam indahnya pergi kita tangkil ke pura. Oke, terakhir nih Pak, Ya. terakhir. Ini kan Candi Bentar nih bagiannya ada banyak banget kan Pak? Ya. Nah, itu Bapak bisa jelasin nggak bagian masing-masing dari Candi Bentar ini? Biar Ya. teman-teman high schooling juga bisa paham gitu loh Pak. Ya, baik adik-adik. Nah, ini kita lihat paling depan ini ada dua patung kembar ini. Nah, ini kalau kita sebut namanya, ya mohon maaf, ada Diu Garba. Ya, ada Buddha Diu dan Buddha Garba. Jadi ini Buddha kembar yang menjaga. Jadi kalau diikonografikan atau dibentukkan patung seperti ini berwujud, itu namanya. Nah, kalau diistanakan seperti yang itu, ini bentuk tugu pengapit lawang itu, bisa juga bentuknya seperti itu. Jadi tidak diwujudkan dalam bentuk patung. Jadi boleh tugu, boleh pelinggih, boleh patung. Nah, kemudian kalau kita masuk ke bagian-bagiannya ini, ya ada paling bawah kan ada Karangasti. Jadi Karangasti itu ornamen yang terinspirasi dari bentuk gajah. Asti itu gajah, binatang yang kuat. Nah, sehingga kuat menopang kokohan bangunan. Karena bangunan itu kan harus kuat ya. Kemudian di atasnya, karena ini bentuknya simbol begini, nah ini biasanya karang tapel di sini ya. Dia ada karang tapel, kemudian juga di pojok juga demikian. Kemudian ada sesepitan ke atas. Nah, demikian juga seterusnya bagian atasnya nanti ada karang gua disebut. Cuma karena ini bentuknya profilan atau bentuk pola begini, kita tidak melihat secara nyata bentuk. Namun secara penempatan kita memahami bahwa di sanalah untuk menempatkan karang asti, di sanalah untuk menempatkan karang gua, simar, karang bentulu, kemudian ada murde dan seterusnya, berledu dan seterusnya, sesuai dengan pembagian ornamen yang
layak dipasang di sebuah candi benar. Nah, seperti itu kira. Ya. Oke Pak, Ya. thank you penjelasannya. Nah, demikian tadi pemirsa Edu Yatra Candi Bentar Pura Watu Klotok. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Puspitarani dan Pak Suyoga Ya. pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif. Mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom, Majalah Wartam. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa didampingi Pimret Wartam, Prof. Raka Suwardana, yang akan sharing nih bersama tentang tulisannya di Majalah Wartam edisi 82 dengan banner Kembali ke Esensi Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau pemirsa nanti membuka atau membaca Majalah Wartam akan menemukan salah satu rubrik dari Prof. Raka tentang Wartam Berita yang berjudul Manajemen Bhinneka Toleransi. Nah, seperti apa? Pemirsa jangan kemana-mana, temukan jawabannya setelah yang lewat satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Manajemen Bhinneka Toleransi. Nah, apa nih yang ingin Prof. Gali lebih dalam lagi atau ingin disampaikan kepada para pembaca Wartam, khususnya para pemirsa? Oke, terima kasih. Kita kan semua buka masker dulu. Ya. Manajemen Bhinneka yang saya tulis pada edisi Wartam ke-82 ini menekankan bahwa kita hidup itu penuh dengan perbedaan, itu dasarnya. Ya. Karena kita tahu bahwa seorang yang hidup di masa sekarang maupun di masa lampau itu beragam. Beragam pikiran, beragam perilaku, tidak tanduk. Nah, sehingga perlu di manajemen ini. Dan itu keniscayaan yang pasti kita hadapi. Nah, itu. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, tentunya kan sebagai semboyan negara kita mudah sekali kita menemukan di mana saja dan mengingatnya. Tapi dalam realisasinya di tengah keberagaman, apalagi fenomena yang terjadi saat ini, pada saat momen atau kesempatan apa nih manajemen Bhinneka ini bisa diterapkan, Prof? Manajemen Bhinneka itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Tapi pada intinya itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan itu harmonis. Nah, itu dia. Harmoni di dalamnya, maka perlu ada tenggang rasa, ada toleransi. Ya. Nah, maka saya menekankan bahwa manajemen Bhinneka itu adalah toleransi. Apa yang disebut dengan toleransi? Bagaimana kita menerima orang lain, perbedaan dengan orang lain, meskipun sangat ekstrim. Tapi ketika kita bicara ingin bersatu, menuju sesuatu yang sama, maka kita harus toleran. Ya, Prof. Kalau kita kaitkan dengan Weda misalnya, Prof, dalam Weda pun juga tertuang di dunia ini begitu banyak dinamika perbedaan. Ada hitam, ada putih, atas, bawah, barat, timur, siang dan malam. Lalu bagaimana seperti yang Prof sampaikan tadi, harmonis, menciptakan harmonis khususnya di bidang manajemen ekonomi deh, Prof, atau di sebuah perusahaan mungkin. Oke, itu berarti bahwa itu kembali kepada orangnya. Ketika dia harus mampu merasakan sesuatu itu berbeda dan untuk mencapai tujuan yang sama, maka dia harus bisa dengan rasa, tepos aliro, kan sama saja. Kita harus mengerti orang lain. Dan itu kalau kita bisa seperti itu, maka hidup kita pasti akan menjadi lebih baik. Dan itu kita harapkan di masa sekarang ini kan perbedaan sangat besar, sangat kontras antara kaya dan miskin, antara yang ingin maju, ada yang tidak cocok dengan pemerintah, ada yang cocok, kan seperti itu. Bagaimana menjadikan itu menjadi harmoni, maka itu perlu ada toleransi. Ya, betul sekali. Terakhir, Prof, sebagai closing statement untuk pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada, nilai apa nih yang ingin Prof sampaikan atau dapat dituangkan dari tulisan Prof? Oke, di masa mendatang dan sekarang pun di masa yang mendatang, maka sikap toleran itu harus kita miliki. Karena apa? Karena bagaimanapun juga pasti itu akan kita temui dalam setiap kehidupan dan dimanapun ada perbedaan. Dengan perbedaan itu pasti kalau kita tidak sikapi dengan baik, maka itu menjadi pertentangan, menjadi konflik. Kalau menjadi konflik sudah tidak bisa akan mencapai tujuan yang sama, maka kita harus toleran. Nilai itu yang harus kita miliki. Toleransi itu memang gampang untuk diucapkan, kadang-kadang berat untuk dilakukan. Dan tentu harus kita wujudkan untuk mencapai yang terbaik bagi kita semua.
kita semua, karena kita semua bersaudara, kita semua keluarga, Prof ya, Iya. di tengah dinamika perbedaan itu. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif pada kolom majalah Warta bersama Prof Rakes Pardana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Ganewa, Prof Rake pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari menanti mentari menghangatkan bumi. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Siang ini ku masih mencari ide sang yang widi di dalam hati, sambil menunggu ku tenangkan kalbu, lantunkan lagu-lagu keagunganmu. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada, dan telah diumumkan penerima penghargaan Lomba di MAHI. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Nia Patricia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Divisi Intelektual Muda Hindu Dharma Indonesia. Finally, tim juri yang diwakili oleh Ketua Dimahi, Sekjen, dan Kepala Divisi telah selesai menyeleksi. Akhirnya, seluruh karya peserta berupa naskah, poster, dan multimedia telah masuk ke meja panitia setahun Dimahi dengan penyeleksian yang amat ketat. Sehingga tim juri yang dipimpin oleh Ketua Dimahi memutuskan Penerima penghargaan EC Dimahi, Susila Medsosmania adalah Kami mematuhi janji meniti jalan Hindu yang sejati. Selanjutnya, penerima penghargaan Lomba Resensi Buku dengan judul buku Kautilya Artasastra dan Mengenal Weda bagi kaum milenial adalah Dimahi. Dari lubuk hati, semoga penerima penghargaan Lomba Film Pendek Dimahi dengan tema Susila Medsosmania adalah lalu penerima penghargaan Lomba Darwan Dharma Wacana tema Susila Medsosmania adalah kasih yang suci. dan yang terakhir penerima penghargaan Lomba Selfie Dimahi tema Susila Medsosmania adalah dari dalam hati ini semua kami mematuhi. kepada
menerima penghargaan harap datang ke Gedung 3 Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar untuk mengambil hadiah piagam dan cindera mata dari Dimahi. Jumat 24 Desember 2021. Terima kasih untuk seluruh rekan, teman, sahabat yang telah mengirimkan karya kreatifnya untuk ikut meramaikan setahun Dimahi sebagai pedang tajam literasi. Seluruh peserta adalah pemenang, namun yang menerima penghargaan khusus adalah yang karyanya selaras dengan tema, komunikatif, dan yang terpenting, pesan telah sampai. Sampai jumpa dalam peringatan 2 tahun Dimahi 2022. Dimahi, pedang tajam literasi. Menganyam kali temali solusi.